terima kasih buat hari ini. Atas izin-Mu semua kami ada. Atas segala pertolongan-Mu semua kami sehat. Atas segala anugerah-Mu kami bisa menikmati apa menjadi bagian kami dari segala jerih payah kami. Hari ini kami rendahkan hati kami, diri kami, jiwa kami, roh kami di hadapan-Mu, sebab oleh karena Engkau-lah kami semuanya kuat. Kuduskan kami dalam kebenaran-Mu, dan firman-Mu kami perlukan. Hamba-Mu sangat terbatas dalam segala hal. Kalau hamba bisa melayani bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan mempercayakanku. Karena itu kembali ke pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam kenal bagi yang belum kenal. Yang sudah kenal semakin kita kenal. Ya, nama saya Wayan, bukan Wayang ya, Wayan. Saya asli Bali, ikut Tuhan Yesus tahun 92. Mencari kebenaran. Tidak ada yang menginjili. Saya menemukan jawaban yang benar hanya ada dalam Tuhan Yesus. Kenapa saya mencari? Karena semua agama mencari Tuhan. Amin. Semuanya mencari Tuhan dan semuanya menyembah Tuhan. Lalu bedanya apa? Bedanya kita mau mengikuti yang Tuhan punya cara. Amin. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Pasti hafal semua ya? Saya harap ini hafal semua gitu ya. Ya, sambil menunggu kami satu tempat di pusat bersama-sama dengan Bapak Gembala ini. Terima kasih Pak Gembala atas kesempatannya di desa melayani tempat ini. Beliau bapak di pusat, saya anak di pusat ya, gitu ya. Ya, saya bersyukur saya di Banjaran dari 2 orang anak sekolah minggu 7 kali ini mau dipotong leher, tapi tetap bertahan. Saya nggak mau pindah. Disuruh tanda tangan, saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau gereja. Saya hanya mau beribadah kepada Tuhan. 22 tahun saya dari rumah ke rumah ibadah. 22 tahun. Anak-anak saya, sekolah minggu saya, di gedor itu, mereka tetap nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Puji Tuhan, sekarang kita berada dewasa. Ya. Kita bertahan karena kita punya Tuhan. Bukan kita sombong, tapi harus bertahan. Karena Tuhan ingin kita ada di tempat masing-masing. Amin. Sudah ketemu semuanya? Amin. Kita baca bergantian. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 16 saya, 17 saudara, 18 bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amin. Sebelum saya lanjut, katakan kiri kanan kalau dekat. Atas izin Tuhan kita ada hari ini. Atas izin Tuhan kita ada. Atas izin Tuhan. Senyum yang manis. Ya. Judul firman Tuhan hari ini cukup sederhana aja. Kematian itu pasti. Amin. Amin. Semua orang pasti mati. Karena itu judulnya kematian itu pasti. Pak Gembala minta maaf nih kalau saya dari turun karena anak sekolah minggu begini. Ya. Saya sedang rileks. Kalau di situ saya rasanya kaku. Ya. Kematian itu pasti. Ya. Cuma kita perlu pahami, kematian itu hanya cuma ada 2 macam kematian. Yang pertama,
kematian orang yang tidak percaya. Apa itu kematian orang nggak percaya? Panggilan Tuhan bagi setiap orang yang nggak percaya untuk menerima hukuman karena kedegilan hatinya, tidak mau bertobat, tidak menghargai Tuhan, dan tidak mau menerima rencana Tuhan. Itu pasti terjadi. Yang kedua, kematian orang percaya. Siapa itu percaya? Kita semua. Sudah yakin sudah percaya sama Tuhan? Amin. Karena nggak semua orang kita percaya sama Tuhan loh. Saya tanya dulu, yakin sudah percaya sama Tuhan? Amin. Ayo dengar baik-baik. Kematian orang percaya. Apa itu kematian orang percaya? Panggilan kerajaan surga bagi kita semua yang setia untuk menerima upah yang telah disediakan. Amin. Panggilan kerajaan surga untuk kita yang setia bertahan dalam segala hal untuk menerima upah yang telah Tuhan sediakan. Nah, saudara kasih Tuhan, gampang toh? Oh, indah toh? Tapi jangan lupa ada aturannya. Karena itu mari renungkan beberapa hal. Nanti saya akan tanya ya. Saya akan bertanya, saya turun. Kalau kematian itu pasti, kita renungkan beberapa hal ini. Yang pertama, sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Orang yang telah ditebus. Orang yang telah ditebus, orang yang telah dibebaskan, orang yang telah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Karena itu kita bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita harus hargai ini semua, kita harus hormati ini semua, kita harus isi semua dengan yang baik. Amin. Sebab bukan orang hanya percaya saja masuk ke surga, tapi yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu masuk surga loh. Ya. Kalau kamu percaya sekarang langsung mati, masuk surga. Tapi masalahnya masih hidup apa udah mati ini? Masih hidup? Coba bilang, aku masih hidup di bumi, bilang ke teman-teman. Bilang, ya, aku masih hidup. Karena aku masih hidup, otomatis yang utama ini kita susah atasi. Emosi kita susah kita atasi, betul? Gampang tersinggung toh? Nggak mudah ikut Tuhan Yesus. Siapa bilang gampang? Asal percaya masuk surga. Tunggu dulu. Kalau kita seperti penjahat, yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang satu katanya kau anak Allah, katanya kau Tuhan, tapi kau nggak bilang diri sendiri. Tahu artinya itu? Artinya itu gambaran kehidupan kita sehari-hari. Tahu dia Tuhan, tahu dia Maha Kuasa, tapi kita ledek dia, kita hina dia, kita olok dia, kita salibkan dia, kita hujat dia berkali-kali. Itu gambaran kita. Tapi yang sebelah berkata, hei, diam, jangan ngomong demikian. Kita patut dihukum, kita patut terima semuanya ini. Kenapa? Karena kita orang yang berdosa. Lalu dia berkata, ya Tuhan, jika kerajaanmu tiba, ingatlah aku. Terus Tuhan jawab apa? Tuhan jawab apa? Mesti Tuhan jawab apa? Pada hari ini juga kamu berada di mana? Di Taman Firdaus. Ingat, anak Tuhan punya tempatnya istirahat. Tapi orang di luar Tuhan Yesus tempatnya di neraka. Jangan kamu pikir enak, gampang nanti penghakiminya. Tunggu dulu, Tuhan punya kuasa. Dia punya kuasa. Lemparkan kamu gak percaya dulu ke neraka, nanti kamu diangkat. Maka itu berlaku. Mereka punya ayat, semua orang ke neraka dulu. Nanti kalau kamu punya belas kasihan, baru diangkat. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Kalau saya ikut aturan saya punya dulu, buat apa capek jadi ikut Tuhan Yesus? Buat apa capek-capek ikut Tuhan Yesus? Karena orang Bali belum menyembah Tuhan. Bahkan orang Bali pun lebih gampang hidupnya, lebih mudah masuk surga. Kamu berdosa mati, lahir kembali. Belum
lahir kembali sampai kamu menjadi benar. Kalaupun kamu mati nggak benar, ada keluargamu yang baik, yang soleh, yang rajin, yang taat, yang baik, yang luar biasa. Ditimbang dia punya kebajikan, wih, lebih masih berat. Siapa mau tolong? Kamu tolong wayar jambu saja. Masuk surga saya, enak. Tetapi saya sadar tidak ada pertobatan di orang hati. Tidak ada pertobatan di orang hati. Amin. Yang ada hanya di dunia orang hidup. Karena itu sadari siapa kita. Kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bersyukurlah, bilang saya bersyukur. Karena saya orang yang ditebus sama Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ini, untuk apa kita ada di sini? Kalau Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah bebaskan kita, pikirkan yang kedua ini. Untuk apa saudara masih bertahan di sini dan hidup di bumi ini? Kok nggak cepat-cepat minta ke surga? Kok masih tuan izin hidup di bumi dan berada di lingkungan masing-masing? Kenapa? Untuk apa itu? Toh, jawab untuk apa? Saya mau tanya satu orang dulu. Tinggal di mana, Om? Oh, betul di sini ya. Oh, dekat ya. Oh, tetangga orang baik-baik semuanya. Karena katanya, untuk apa? Engkau ada di sana. Di sini. Pegang mic-nya. Saudara-saudara, dengarlah baik-baik. Kita harus tahu kematian itu pasti. Ibu bilang, kematian itu pasti. Cepat atau lambat pasti jadi. Masalahnya apa yang kamu bawa? Ingat baik-baik. Untuk apa kamu ada di sana? Untuk apa kamu ada di sini? Jawab. Untuk bertemu? Wih, bertemu dengan Tuhan. Tepuk tangan. Belum. Untuk bertemu dengan Tuhan. Terus sombong kalian semua ini. Terus sombong rohani. Nak mau noleh kiri kanan. Engkau ada di situ bukan untuk bertemu sama Tuhan saja. Untuk dia sebelahmu, kenapa kau lapar? Kasih beras. Kenapa kau haus? Kasih minum. Betul? Untuk itu kau ada di sana. Maka berlakulah firman Tuhan, demikianlah hendaknya. Lanjutin. Demikianlah hendaknya. Lanjutin. Terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat apa? Ya? Perbuatanmu yang Baik. perbuatanmu yang dan memuliakan Tuhan. Amin. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Tetap ikutin. Kalau begitu, karena aku ada di sana, aku kasih kau ini untuk mencuci yang baik. Kurang nyuci tuh belajar. Jangan cuma kau nyanyi di rumahmu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Senabi-nabi, bagi dong, cicing siap. Cilaka ini. Saya bisa menembus semuanya. Kantong saya sampai kempes. Demi apa? Demi kita diterima sebagai anak Tuhan di tempat kebenaran. Amin. Ada tujuan. Engkau ada di situ ada tujuan. Jadi kematian itu pasti. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita orang sudah ditebus. Jangan sia-siakan kehidupan. Sebab Tuhan suruh orang mau masuk surga harus masuk dari pintu yang sesak itu. Harus masuk dari pintu sesak itu. Artinya ikuti semua aturan Tuhan. Bukan Tuhan kita atur. Tuhan bisa nggak begini Tuhan, bisa nggak begitu? Siapa kamu? Ya, tapi kita bersyukur bahwa kita anak Tuhan. Amin.
Yang ketiga, selain kita siapkan diri kita, untuk apa kita di sini? Yang ketiga, setelah ini mau kemana? Setelah ini mau kemana? Setelah hidup ini mau kemana? Setelah hidup ini mau kemana? Kok ada jawab? Setelah hidup ini mau kemana? Kok kecil? Seperti nggak yakin masuk surga nih. Tanya ini kalau begini nih. Nah, ulangin. Setelah ini mau kemana kita? Coba lihat baca-baca masuk surga. Coba lihat. Lihat, tadi bilang, saya belum siap. Kenapa? Karena baru saya berbohong, baru saya menyakiti orang, belum siap Tuhan. Karena itu Tuhan minta. Mau kemana kita setelah ini? Sadari, persiapkan dirimu dengan banyak latihan untuk mengatur dengan benar. Amin. Banyak? Siapa bilang banyak? Siapa bilang banyak? Siapa bilang banyak? Saya yang bilang banyak. Sih. Cepat. Sepatu boleh nggak? Sepatu juga boleh. Sekarang di depan. Pak Gembala sebagai apa beliau ini? Sebagai apa beliau? Berdoa. Oh, berdoa saya Pak. Nah, saya tanya karena baik-baik. Berdoa saya Pak. Pegang mic-nya. Saudara-saudara, Saudara-saudara, atas izin Tuhan, atas izin Tuhan, saya sebagai pendoa syafaat. saya sebagai Saya sebagai pendoa syafaat. saya sebagai pendoa syafaat. Menurutmu? Menurut kalian? Menurut kalian? Menurut kalian? Menurut kalian? Sudah pantas nggak saya? Udah pantas belum? Udah kali apa? Hai, kalau begitu dengar baik-baik. Apa itu doa? Saya mau tanya cara berdoa syafaat. Apa itu doa? Apa itu doa? Jawab. Saya yang jawab apa Iya. saya yang Ibu ya. jawab? Apa itu? Jangan sembarangan berdoa. Harus tahu apa itu doa. Apa itu doa? Jawab. Nanti kelamaan dan waktunya habis. Sampai sore Pak. Oh sampai sore puji Tuhan. Apa itu doa? Doa itu ya berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan tuh. Wih, sombong ya. Hebat dia. Wih, Tuhan. Mau nggak? Kalau nggak, Pak. Apalagi doa? Biar kita tahu yang sekarang berdoa. Apalagi doa? Selain bicara sama Tuhan. Yang mendoakan saudara-saudara. Mendoakan saudara-saudara. Berarti konsep doa belum tahu. Saya dapat apa arti doa? 6 bulan setelah saya ikut Tuhan Yesus. Waktu saya pertama ikut Tuhan Yesus, saya ke gereja GPIB. Bulan kedua, saya diajak teman-teman saya ke gereja Katolik. Bulan ketiga, saya ke gereja Betani. Dari 3 ibadah ini, saya bingung. Yang satu begini, yang satu ada doa ini, yang satu ada doa aneh. Dari sana sampai ke sana, guling, lompat. Saya diam. Saya nggak ikut. Cuma sebenarnya Tuhan, dari 3 ini mana yang benar ibadahnya orang Kristen? Kalau kami dulu hidup satu ibadahnya. Hujan tetap datang. Karena kami mau menyembah, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih atas segala pertolongannya. Kalau kami orang Hindu, kalau Pak Gembala kasih saya berkat buah-buahan, saya makan. Saya nggak pakai itu bawa untuk persembahan untuk Tuhan saya itu. Kalau mau kasih persembahan buat Tuhan saya harus kerja. Saya cari uang di hasil saya, baru saya berikan kepada Tuhan. Ternyata setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya kaget. Kenapa kau nggak ke gereja? Hujan. Katanya mau masuk surga. Baru hujan aja sudah ngeri ke gereja. Apalagi kena pedang depannya, langsung pilih-pilih. Apapun keadaan, tetaplah kamu datang pada Tuhan. Ikuti saya. Saudara-saudara, doa itu adalah merendahkan diri. Menyerah, bukan merendahkan diri. Dengan sadar datang kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan punya otoritas.
hidup saya, atas hidup saya. baik atau nggak baik, Baik atau enggak baik. Dia punya rencana. Dia punya rencana. Tugas saya Tugas saya. bersyukur pada Tuhan. Itu doa. Jadi bukan kita berbicara sama Tuhan. Saya sadar merendahkan diri pada Tuhan. Kalau saya merendahkan diri lah, karena saya tahu Dia Maha Kuasa. Karena itu saya mau tanya, ada berapa Tuhan yang ibu kenal di bumi ini? Satu, sebutin. Oh, hanya Tuhan Yesus. Berarti selama ini nggak mendengar yang lain. Enggak, saya enggak boleh yang lain. Nggak dengar lain. Oh, saya itu pagi-pagi dibangunin. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya enggak peduli itu, Pak. Nggak peduli. Rumah saya di belakang. Ah, itu. Tuh, nama Tuhan dipanggil toh. Iya. Orang pagi saya ini nama Tuhan dipanggil toh. Emang begitu kenyataannya. Jangan sombong. Dia bilang saya nggak peduli. Memang begitu kenyataannya, betul? Banyak nama Tuhan dipanggil di sekeliling kita. Tapi apapun itu, buat kita hanya ada satu Tuhan yang benar. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan. Belum selesai. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Apa arti Yesus? Apa arti Yesus? Juru selamat. Ini ciri orang yang bersaksi. Apa arti Yesus? Anak berarti dia nggak mau berbagi. Apa arti Yesus? Juru selamat itu nggak mau bersaksi. Ya. Ikuti saya. Saudara-saudara, Yesus artinya orang yang akan membebaskan umatnya dari dosa-dosanya. Harus komplit jawabnya. Jangan juru selamat. Dengar baik-baik. Orang paling juru selamat. Zamannya berbeda-beda. Ada Siwa, ada Rama, ada Krishna. Itu Sang Yang Widi yang menjelma. Itu orang lain. Orang Buddha juga punya kepercayaan itu, betul? Semuanya punya. Kalau kita jawab singkat saja, ini masalah. Karena itu jawab dengan benar. Yesus artinya, ulangi. Ulangi. Kok berarti? Ulangin artinya Yesus. Inilah guru sekolah minggu. Ulangin, Yesus artinya? Yesus artinya Sebutin. Yesus artinya? Yesus artinya Orang. Iya. ya. Terusin. Lupa saya. Lupa harus sebantu. Yesus artinya orang yang akan membebaskan umatnya dari dosa-dosanya. Amin. Jangan kemana-mana, dalam satu berikut ini. Walaupun engkau banyak salahnya, tapi Saya tetap perlu dikasih belajar hadiah. banyak. Waduh, terima kasih Begitu banyak, juga Tuhan. Pak. Engkau banyak salahnya, minta ampun, Tuhan ampuni. Amin. Ulangin, kemarin itu pasti. Ingat siapa dirimu. Engkau yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan. Ingat baik-baik. Untuk apa engkau ada di situ? Ada di sini. Setelah itu mau kemana kita? Mau ke surga? Kita sama dengan Tuhan. Berikan suara kudusnya. Jangan atur Tuhan. Jangan atur Tuhan. Tuhan kompromi ya. Hari Minggu saya kelihatannya rapi, indah di hadapan Tuhan. Pulang gereja saya mulai merokok segala macam. Memang tidak ada tulis dari kita. Jangan merokok. Hanya di pom bensin jangan merokok. Ya. Tapi saya tanya sama teman saya
orang rokok bisa ke surga nggak? Oh bisa, saya bilang. Bisa. Bisa nggak merokok surga? Bisa. Kalau itu saya bisa ikut Tuhan Yesus, bisa. Terus saya juga sampai surga, saya merokok di mana? Kamu turun ke neraka lagi dulu. Kamu turun ke neraka, ambil apinya. Terus kamu naik lagi, nggak bisa. Dan selama-lama di situ. Wah, susah sekali ya. Memang susah. Tapi berjuang. Yang terakhir. Buat pertanyaan terakhir sekali ini. Ulangin. Kematian itu pasti. 1, 2, 3. Siapa yang jawab? Sini. Sini. Kalau saya, sama jemaat saya, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau opung-opung, mau anak-anak, itu biasanya sayang. Untung nggak keceplosan sini. Ya, naik dikit. Ya. Mana duitnya? Udah tiga Pak. Yang terakhir lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, Setelah ini mau bawa apa? pesan. Sebutin. Apa yang kamu bawa? Apa yang mau dibawa? Kebaikan? Nggak laku. Apa yang kamu bawa? Jiwa? Tugasmu bersaksi. Apa yang kita bawa ke sana? Hati nurani. Nuranimu yang kamu bawa. Saudara-saudara, Saudara-saudara, yang kita bawa nurani. hati nurani. Nurani. Pernah lihat orang sakit jiwa? Pernah lihat orang sakit jiwa? Pernah orang sakit jiwa? Yang sakit apanya? Di mana jiwanya? Bilang, di mana jiwanya? Di mana jiwanya? Sebutin. Di mana letak jiwanya? Oh hilang. Di mana letak jiwanya? Orang sakit jiwa di mana letak jiwanya? Di sini dulu. Di mana sini? Di sini. Di mana letak jiwanya? Susah jawab. Di sana. Di mana letak jiwanya? Hah? Di mana? Di hati. Jiwa di hati. Woi, masalah ini. Hal itu seluruskan. Bilang, saudara-saudara. Orang sakit jiwa. Yang sakit itu otaknya. Otaknya ini yang konslet. Jiwanya akan hancur. Hatinya akan semua hancur. Yang gak hancur cuma nurani. Nurani yang gak hancur. Karena itu apa yang mau bawa? Bawa nuranimu yang benar. Nuranimu ini akan menghakimi engkau. Contoh, tunggu ya. Sedikit. Nah, enggak boleh nyanyi. Sedikit. Hari ini firman Tuhan sedikit tegas dan keras buat kita semua. Siapa namamu? Susilo. Ini hati. Ini hati. Ini nurani yang mencatat. Ya. Hatinya nggak ikut ke surga. Karena di surga itu roh. Paham? Roh. Yang Tuhan punya. Lalu yang ngomong sama Tuhan apa? Nurani. Datang si iblis. Tiba masa penghakiman. Susi siapa nama? Susi Susanti. Wih, kok sini mah. Susi Susanti bilang, iya Tuhan bilang. Kata si iblis, Tuhan, tunggu dulu, jangan cepat masuk ke surga. Oke, helak, belum beres perkara kita. Belum beres perkara kita. Kenapa belum beres? Karena sampai hari ini iblis masih bebas mencari temannya. Dan nanti iblis baru dijeblos ke penjara selama-lamanya, yaitu hukuman selama-lamanya.
Susi Santi, tanggal 1 Januari 2023, dia bilang saya nggak bisa ke gereja padahal dia ada acara sama sesuatu. Dia bilang, betul. Mau ngomong apa? Semua nuranimu mengakui. Semua mengakui. Tanggal 15 bulan Januari kamu berteriak membenci orang. Tertulis. Bagaimana ini bisa masuk surga? Kagak bisa. Wah, Susi bilang benar, semua ada. Dan Susi betul, betul. Mau ngomong apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena iblis akan dakwah semuanya. Didakwa semuanya sampai kita nggak berdaya. Karena itu bersyukur. Waktu kamu membawa nuranimu yang baik, Tuhan membela. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Angkat Tuhan Yesus. Bapak, tunggu dulu. Lihat aku. Kenapa lihat aku? Karena Tuhan berkata, aku di dalam Bapak di dalam aku di dalam kamu siapa? Dalam Susi dalam seperti itu. Lihat aku. Kenapa lihat Tuhan? Karena dia darahnya satu-satu tercurah untuk menebus dosa kita. Masuk ke surga. Siapa yang ke surga? Siapa yang masuk ke surga? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ke surga. Bapak lihat Tuhan Yesus, nggak lihat si Susi. Kalau lihat Susi mau ditendang batuan, dari hati kurang, dari tabus kamu kurang ajar. Tapi Tuhan bilang karena dia baik, mengakui dosanya, menjaga hati nuraninya, walaupun banyak tantangan rintangan. Aku bilang, Bapak lihat aku bersama Yesus masuk ke surga. Amin. Tepuk tangan. Ya, jangan sia-siakan gelombang kedua. Tuhan memberkati. Sekarang lihat di kananmu. Apa yang kamu bawa? Hati nurani. Bilang. Apakah? Bilang temanmu sana. Apakah? Hati nuranimu? Menuduh engkau? Menuduh engkau? Hah? Kalau masih menuduh, berarti kau belum bertobat. Lihat di kananmu. Apakah ada nuranimu menuduh engkau? Apakah ada Siapa? Engkau belum bertobat. Cepat bertobat. Minta tolong Tuhan. Maka Tuhan akan ampuni. Kalau enggak, goodbye. Sayonara. Sampai berjumpa. Saya takut. Saya pergi sendiri. Saya bersyukur. Kematian itu pasti. Amin. Amin. Buat kita bersyukurlah bahwa kita punya rumah di surga. Karena Tuhan jaminan kita. Saya mau nyanyi satu lagu. Lagu ini saya dapat waktu saya kecelakaan. Saya nggak tahu ini ada berapa, ketukannya berapa saya nggak tahu. Karena saya nggak ngerti musik. Semoga tak mengiringinya. Ini lagu belum ada di YouTube. Karena pengarangnya di sini. Coba belum ditenalkan. Mencari orang yang mau mendengarkannya. Saya izinkan. Kalau suaramu bagus, silakan. Karena suara saya ini dibilang falas dia, dibilang bagus ya begitu, dibilang lompat-lompat dia begitu. Karena saya tidak mengerti musik. Yesus Tuhanku, ku bersyukur selalu di setiap nafas hidupku. Semua ku punya daripadamu. Sebab itu ku punya
waktu ini lagu ini sudah dapat rusak kecelakaan di Raja Bandar. Ekonomi itu mobil dari jauh diam di tempatnya, sudah dekat tiba-tiba dia balik ke dalam dan saya disenggol. Di depan saya ada truk begitu kencang, cuma seperti yang Yesus gak tahu mau doa apa lagi. Hanya Yesus, saya sudah tidak ada di sebelah kanan. Waktu saya bangun, saya tidak ada apa-apanya. Saya motor, puji Tuhan, tidak masalah. Lalu saya nyanyi lagu ini, Yesus. Satu kata, sampai di rumah saya, perjalanan kurang lebih 2 jam. Dapat satu lagu ini. Nggak selebihi, nggak saya kurangi. Alami juga. Yesus, Tuhanku, ku berserah selalu di sepanjang jalan hidupku. Dalam kuasa-Mu ku aman selalu, ku tenang sebab Tuhan besertaku. Haleluya, haleluya, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, mulia agung nama-Mu selalu. Sekali lagi ya di awal ya. Yesus Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur selalu di setiap nafas hidupku. Semua ku punya daripada-Mu, sebab itu ku puji nama-Mu selalu. Yang kedua, Yesus. Yesus Tuhan, ku berserah, ku berserah selalu di sepanjang jalan hidupku. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu ku aman selalu. Sebab itu ku